Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang 7 bek tengah saingan daripada Rizky Ridho jika pemain Persija Jakarta ini resmi bergabung dengan FC Tokyo teman-teman. Di mana akhir-akhir ini ada isu yang mengatakan bahwa salah satu peserta Liga 1 Jepang 2024 ini tertarik untuk mendatangkan bek tim nasional Indonesia yaitu Rizky Ridho. Dan apabila sang pemain ini gabung dengan FC Tokyo untuk musim 2025, maka bisa dipastikan bahwa Rizky Ridho akan bersaing dengan 7 bek tengah yang sudah dimiliki oleh FC Tokyo sejauh ini teman-teman. Saingan pertama dari Rizky Ridho apabila sang pemain ini bergabung dengan FC Tokyo adalah Yasuki Kimoto teman-teman. Di mana Kimoto ini merupakan seorang bek tengah berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,84 meter. Pemain ini hanya tampil dalam 18 laga di J1 League 2024 sejauh ini dengan koleksi 1 gol teman-teman. Sebagai informasi tambahan, hingga saat ini yaitu 1 Desember 2024, J1 League 2024 telah menyelesaikan minggu ke-37-nya alias hanya menyisakan 1 laga saja untuk mengakhiri musim 2024 ini teman-teman. Dan harga pasar dari Yasuki Kimoto ini adalah 8,69 miliar rupiah dan sosok Yasuki ini bukanlah pemain berpemain tim nasional karena sejak muda hingga sekarang pemain ini belum pernah membela tim nasional Jepang teman-teman. Dan saingan kedua yang akan dihadapi oleh Rizky Ridho untuk mendapatkan satu tempat di skuad inti FC Tokyo apabila sang pemain jadi bergabung dengan FC Tokyo adalah Henrik Trevisan teman-teman. Di mana Henrik Trevisan ini merupakan seorang pemain asing yang dimiliki FC Tokyo di musim ini. Ia berasal dari Brasil, berusia 27 tahun dan merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,85 meter teman-teman. Pemain ini juga tercatat pernah memperkuat timnas Brazil U20 dan di musim ini di J1 League 2024 Henrik ini bermain dalam 16 laga tanpa gol. Harga pasar dari Henrik ini adalah 8,69 miliar rupiah. Jadi dua pemain ini merupakan 2 bek tengah termahal yang dimiliki oleh FC Tokyo saat ini. Dan jelas harga pasar dari kedua pemain tersebut masih di atas Rizky Ridho karena pemain timnas Indonesia tersebut masih memiliki harga pasar 7,39 miliar rupiah. Jadi bisa dipastikan bahwa dua pemain ini akan menjadi saingan yang berat bagi Rizky Ridho untuk mendapatkan satu tempat di skuad inti FC Tokyo apabila ia jadi bergabung dengan salah satu klub papan tengah Liga 1 Jepang tersebut teman-teman. Dan yang ketiga yang akan menjadi saingan Rizky Ridho adalah Kanta Doi teman-teman. Di mana Kanta Doi merupakan seorang bek tengah berusia 20 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter. Pemain ini di musim ini berkesempatan tampil dalam 15 laga Liga 1 Jepang 2024 dengan koleksi 0 gol dan memiliki harga pasar 2,61 miliar rupiah. Harga pasar yang masih di bawah Rizky Ridho. Dan yang keempat ada Masato Morishige teman-teman. Di mana Masato ini merupakan bek tengah berusia 37 tahun yang sudah sangat senior dengan tinggi badan 1,83 meter. Pemain ini tercatat sebagai salah satu mantan pemain tim nasional Jepang yang memperkuat FC Tokyo di musim ini. Di mana pemain ini berpengalaman membela tim nasional senior Jepang dalam 41 laga internasional dengan koleksi 2 gol sejak debut pada 21 Juli 2013 lalu. Pemain ini terakhir kali membela timnas Jepang di Maret 2018 dan hingga kini ia tidak pernah lagi dipanggil membuat timnas senior Jepang alias sudah pensiun teman-teman. Dan di Liga 1 Jepang musim ini ternyata Masato Morishige ini menjadi salah satu bek tengah yang paling sering tampil bersama FC Tokyo di J1 League 2024. Total ia bermain dalam 23 laga tanpa gol dan saat ini sang pemain memiliki harga pasar 2,17 miliar rupiah. Kita bisa lihat teman-teman, walaupun pemain ini telah berusia 37 tahun, akan tetapi pemain inilah yang memiliki penampilan terbanyak di skuad utama FC Tokyo di Liga 1 Jepang musim ini teman-teman. Dan yang kelima adalah TPOK teman-teman, dimana TPOK ini merupakan seorang bek tengah berusia 23 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter yang merupakan mantan pemain timnas Jepang U23 yang membela FC Tokyo di musim ini. Di Liga 1 Jepang musim ini, TPOK ini tampil dalam 19 laga dengan koleksi 2 gol dan harga pasarnya adalah 1,74 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan yang kelima, ada bek tengah bernama yang keenam teman-teman, ada bek tengah yang bernama Renta Higashi teman-teman. Di mana Higashi ini merupakan seorang bek tengah berusia 20 tahun dengan tinggi badan 1,9 meter dan di musim ini pemain ini sama sekali tidak diturunkan di kasta tertinggi Liga Jepang 2024. Tentu Renta Higashi ini di musim ini tidak tampil karena ia sempat mengalami cedera lutut yang berkepanjangan dan saat ini dikabarkan sudah sembuh, akan tetapi sang pemain belum bisa kembali lagi ke performa sebelumnya atau ke performa terbaiknya teman-teman. Hingga saat ini ia sama sekali tidak diturunkan pelatih kepala FC Tokyo di Liga 1 Jepang 2024.
Dan yang ketujuh teman-teman, ada pemain bernama Shuto Nagano, di mana Shuto Nagano ini merupakan bek tengah yang masih berusia 18 tahun, yang musim ini sama sekali tidak tampil di Liga 1 Jepang 2024 bersama FC Tokyo teman-teman. Karena pemain ini masih berusia muda, jadi FC Tokyo lebih sering memainkan pemain ini ke tim junior mereka, yaitu FC Tokyo U18 yang bermain di Liga U18 Jepang teman-teman. Akan tetapi, per 1 Februari 2025 mendatang, pemain ini akan dipromosikan ke skuad utama atau ke tim utama FC Tokyo teman-teman. Dan jika Rizky Ridho bergabung dengan FC Tokyo musim depan, maka pemain ini akan menjadi salah satu saingan Rizky Ridho untuk mendapatkan satu tempat di skuad inti FC Tokyo teman-teman. Harga pasar pemain ini adalah 869,08 juta rupiah teman-teman. Dan inilah teman-teman 7 pemain yang akan menjadi saingan Rizky Ridho untuk mendapatkan satu tempat di skuad inti FC Tokyo apabila ia benar-benar resmi bergabung dengan klub Liga Jepang tersebut di musim depan teman-teman. Dan sebagai informasi teman-teman, memang FC Tokyo saat ini masih baru sebatas mengamati perkembangan dari Rizky Ridho, kira-kira ia layak atau tidak direkrut oleh FC Tokyo untuk musim depan teman-teman. Terlebih saat ini Rizky Ridho masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta, di mana sang pemain ini masih terikat kontrak 30 Juni 2026 mendatang. Dan apabila FC Tokyo ingin merekrut pemain ini untuk musim 2025, maka besar kemungkinan FC Tokyo harus membayar biaya transfer untuk mendapatkan Rizky Ridho, dan harga pasar sang pemain saat ini adalah 7,39 miliar rupiah. Dan angka ini bisa menjadi gambaran berapa biaya transfer yang akan dikeluarkan FC Tokyo apabila benar-benar merekrut dirinya dari Persija Jakarta teman-teman. Dan bisa juga FC Tokyo melakukan peminjaman alias pemain ini dipinjam dulu oleh FC Tokyo sebelum pada akhirnya dipatenkan di musim selanjutnya teman-teman. Dan Persija sendiri sejauh ini terlihat masih cukup keberatan apabila melepas pemain ini dengan status free transfer ataupun peminjaman. Akan tetapi jika dikomunikasikan dengan baik lagi, bukan tidak mungkin Rizky Ridho akan pindah ke Liga Jepang, karena Liga Jepang tentu masih lebih baik dibandingkan Liga Indonesia. Dan salah satu bek kanan yang sudah dipastikan akan segera bergabung FC Tokyo adalah Seimu Roya, di mana pemain ini bermain di Liga 2 Jerman sekarang bersama Hannover 96. Dan dikabarkan selain mengincar Rizky Ridho, FC Tokyo juga mengincar Seimu Roya yang merupakan seorang bek kanan berusia 30 tahun dan merupakan mantan pemain timnas Jepang dengan harga pasar 12,17 miliar rupiah teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi mengenai saingan daripada Rizky Ridho apabila ia resmi bergabung dengan FC Tokyo. Dan semoga saja Rizky Ridho benar-benar diminati oleh FC Tokyo, dilakukan komunikasi sehingga dirinya bisa benar-benar bermain di Liga Jepang untuk musim depan teman-teman. Karena apabila Rizky Ridho sukses menjadi pemain inti di Liga 1 Jepang musim depan, maka itu akan baik untuk Rizky Ridho, akan meningkatkan kualitas Rizky Ridho, karena seperti yang sudah saya sebut tadi, Liga Jepang masih lebih baik dibandingkan Liga Indonesia. Walaupun sebelumnya Pratama Arhan dan juga Justin Hubner gagal mendapatkan tempat di skuad inti di Liga Jepang, bukan tidak mungkin sosok Rizky Ridho bisa mendapatkan tempat tersebut, karena Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang sering tampil di lini pertahanan Indonesia di kualifikasi ketiga ini teman-teman. Dan inilah video untuk kali ini teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.